Staf Khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim menilai Deddy Mulyadi salah perhitungan atas besaran APBD Jakarta dibandingkan jumlah warganya. Ya, menurutnya jika seluruh warga Jakarta mendapatkan 10 juta rupiah, maka dibutuhkan anggaran sebesar 240 triliun rupiah. Ya, sebenarnya sama dengan Mas Pram, punya semangat, punya niat baik untuk membangun daerahnya masing-masing dan khususnya untuk kesejahteraan warga. Tapi wajar nggak Bang angka 10 juta per bulan? Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitung. Karena kalau 10 juta kali 2 juta warga itu artinya 20 triliun sebulan. Ya kan? Sementara beliau kan memgaji 10 juta per bulan. Jadi kalau 2 triliun, 20 triliun sebulan, berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Oh, itu salah itu. Nanti bisa kutip saya dari MNC soal itu. Tapi intinya saya tidak mau mencemooh atau apa. Artinya Kang Deddy mungkin terlalu semangat sehingga sampai salah hitung gitu aja. Tapi saya tetap mengapresiasi Kang Deddy sebagai salah satu gubernur terbaik di Indonesia saat ini. Sama niatnya sama Mas Pram untuk menjaga. Presiden Prabowo Subianto ini resah atas aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Selain pembentukan Satgas, pemerintah akan menggencarkan pembinaan terhadap ormas. Presiden, pemerintah betul-betul resah dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi. Pemirsa, pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait wacana gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta ini direspon tegas oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Rano meminta awak media menanyakan langsung maksud pernyataan tersebut kepada Deddy Mulyadi. Ya, 10 juta per kakak. Ente tanya dia. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno merespon keras pernyataan Deddy Mulyadi terkait gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Rano meminta awak media agar menanyakan langsung wacana tersebut kepada yang bersangkutan. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat pernyataan kontroversial. Ia menyebut akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Ia mengaku mendapatkan nominal tersebut dari besaran APBD DKI Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Pernyataan Deddy Mulyadi ini pun mendapatkan kritik dari anggota DPRD DKI Jakarta, Dwiryo Sambodo. Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman Deddy terhadap fungsi dasar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya, APBD berbeda dengan bantuan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Jauh tuh lemparnya.
lagi serpihan jenazah, Mbak. Alhamdulillah, di TKA. Iya, Bayu, ini sedang ramai ya pernyataan dari Gubernur Jawa Barat nih, Kang Deddy Mulyadi, terkait dengan wacana gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga ini. Banyak yang nggak nyangka, ini apa iya atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat ini adalah doa yang baik ya, terutama bagi masyarakat Jakarta pastinya kalau diaminkan ya. Minimal 10 juta itu insya Allah anak-anaknya terjaga gizinya. Ya betul, itu pernyataan tersebut berdasarkan pemirsa angka dari besaran APBD DKI Jakarta jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya ya. Bahkan terkait dengan pernyataan itu, Wagub Jakarta pun Bang Rano Karno atau Bang Dul ini sudah memberikan komentar, tapi komentarnya ini cukup menarik. Bang Dul bilang katanya kalau mau tanya hal itu langsung aja nanya ke Kang Deddy Mulyadi. Kalau kata bahasa Betawinya ente tanya dia aja katanya. Ente gitu. tanya dia aja, jangan tanya aneh katanya gitu ya. Ini nggak paham. Siapa yang ngomong, siapa yang ditanya katanya gitu ya. Kata Bang Karno begitu ya, Bang Dul gitu ya sebutannya ya. Nah terus ini juga katanya staf khusus Gubernur Jakarta, Ciko Hakim ini menilai Deddy Mulyadi ini salah perhitungan. Menurutnya ini jika seluruh warga Jakarta mendapatkan 10 juta rupiah, maka dibutuhkan anggaran sebesar 240 triliun rupiah. Nah lo, gimana sisanya tuh? di mana tuh? Mungkin nanti akan diklarifikasi ya dari pihak Kang Deddy Mulyadi ya terkait dengan statementnya tersebut. Karena kan ini juga baru wacana katanya gitu, baru wacana, kita tunggu aja seperti apa nanti ke depannya, apakah memang ada salah perhitungan di situ atau seperti apa, atau ada miskomunikasi atau kita tidak tahu ya, harus ditanyakan langsung ya. Seandainya bener nih Yasmin ya, saya jadi pengen balikin KTP ke zaman dulu lagi. Dulu KTP Jakarta ya? Barat, sekarang udah ke Tangerang, Banten. Oke, gitu. kalau misalnya ini kan lumayan 10 juta ya per kakak ya. Lumayan daripada lumayan. Ya, pemirsa, kita akan membahasnya lebih lanjut dalam program Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania dan saya Bayu Pradana pemirsa. Dan seperti biasa nih, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Apa saja? Ini dia. Warga sipil dan 4 prajurit TNI tewas akibat ledakan amunisi tidak layak pakai milik TNI di Cibalong, Garut, Jawa Barat. Ini dia pemirsa, polemik wacana gaji warga Jakarta 10 juta. Staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim menilai Deddy Mulyadi salah perhitungan. Itu dia pemirsa, ragam informasi yang akan mengisi Sindo Today hari ini. Namun kita ke informasi pertama terlebih dahulu, di mana jenazah korban ledakan amunisi kadaluarsa di Kabupaten Garut tiba di rumah sakit Senin siang. Proses identifikasi masih dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada seluruh korban. Ini ketemu lagi serpihan jenazah, Mbak, baru datang. Jenazah korban ledakan tiba di RSUD Pamengpe, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Petugas menurunkan jenazah dan memasukkannya ke dalam kantong jenazah. Rumah sakit masih mengidentifikasi seluruh korban insiden ledakan amunisi kadaluarsa. Petugas gabungan dari TNI, pihak kesehatan, tim Dokes Polda Jawa Barat bersama tim Inafis Polres Garut berhasil mengidentifikasi 9 dari 13 korban ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI. 4 korban merupakan anggota TNI dan 5 korban merupakan warga sipil. Sementara 4 korban lain masih dalam proses identifikasi. Sejumlah keluarga korban telah menunggu di rumah sakit. Pemirsa, relawan ambulans mengungkapkan ada 13 orang yang tewas akibat ledakan tersebut. Korban ledakan aparat TNI dan juga masyarakat sipil.
Menurut informasi di lokasi, saya sebagai tim relawan LSM GSMB, itu yang A1 adalah hanya 13 orang. 13 orang, aparat TNI hanya 4, masyarakat 9. Itu diantaranya kalau TNI yang komandannya pangkatnya menurut apa di lokasi barusan keterlihat. Alhamdulillah karena masih banyak ambulans yang menunggu standby di rumah sakit karena banyak masyarakat keluarganya yang membutuhkan takutnya diantar ke rumah sakit. Hingga kini pemirsa, TNI dan Polri masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab insiden ledakan amunisi. Sementara lokasi ledakan masih dijaga ketat oleh petugas yang melakukan sterilisasi. Perlu kami sampaikan rasa duka cita yang mendalam dari pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI beserta jajaran atas gugurnya 4 orang prajurit TNI AD dan 9 masyarakat sipil dalam lokasi ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, ya, dalam rangka pemusnahan dari munisi tidak layak pakai atau munisi expired yang milik dari Gugus 3 Puspa tahun 2025. Jadi adapun yang perlu kami update di sini, 4 orang prajurit TNI Darat yang gugur itu adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan sebagai Kepala Gudang Munisi 3 Puspalat, kemudian Mayor CPL Anda Rohanda Kasih Minggut Bakum Gugus 3 Puspalat, dan Kopda Eri Priambodo, anggota Gugus 3 Puspalat, serta Pratu Abdul Siriawan, anggota Gugus 3 Puspalat, serta 9 warga sipil atas nama Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Yus Ibing bin Inon, Saudara Yus Rijal bin Sepuluh, Saudara Toto, Saudara Sakam Bambang, dan Saudara Rustiawan, serta Saudara Endang. Saat ini ke-13 jenazah sudah dievakuasi di RSUD untuk dilakukan otopsi dan pemulasaran jenazah. Dan tentunya kita berkoordinasi dengan aparat di wilayah yang ada untuk melakukan sterilisasi sehingga tidak ada masyarakat ataupun anggota TNI yang mendekat ke lokasi ledakan sampai tempat itu betul-betul dinyatakan aman. Ya. Untuk lahan sendiri, lahan itu merupakan lahan yang digunakan untuk ledakan adalah lahan milik dari BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin untuk digunakan dalam rangka pemusnahan dari amunisi yang sudah tidak layak pakai atau amunisi APT. Pihak di lapangan masih terus bekerja, artinya untuk mengamankan atau mensterilisasi wilayah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa jangan sampai ada anggota TNI atau anggota pengamanan lainnya ataupun masyarakat sipil untuk mendekat ke lokasi ledakan sampai betul-betul tempat itu dinyatakan steril dan tidak membahayakan. Ya. Kemudian untuk nanti pasti akan kita bentuk tim investigasi dalam rangka mendalami kenapa peristiwa itu bisa sampai terjadi dan sekaligus apakah misalnya semua standard operating procedure atau SOP dalam rangka ledakan itu memang sudah dikerjakan atau belum, sehingga misalnya kok bisa terjadi hal-hal seperti ini, atau ada hal-hal lain yang belum kita perkirakan dalam SOP kita sehingga bisa terjadi ledakan ini sebagai bahan evaluasi kita untuk memperbaiki SOP kita di masa yang akan datang sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Pemirsa, sebanyak 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ya, 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Insiden ledakan yang terjadi Senin pagi menewaskan 4 anggota TNI, diantaranya Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. Sementara itu, 9 korban tewas lainnya merupakan warga sipil yang berada di sekitar lokasi peledakan. Pemirsa, sebuah rumah dan tempat servis barang elektronik ludes terbakar di Bangkalan, Jawa Timur. Petugas damkar yang datang sempat terkendala saat hendak mendekati lokasi. Kobaran api melalap sebuah rumah serta tempat usaha servis barang elektronik di Jalan Muhammad Yasin, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Warga sekitar yang sempat panik melihat api berada di permukiman pun bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya. Damkar mengalami kesulitan ketika menuju titik kebakaran. Jadi kami terpaksa armada parkir di jalan. Kita tarik selang ke dalam, ada kira-kira berapa? 5 selang yang kita keluarkan. Berarti sekitar berapa selang? 20 meteran ya per selang. Kebakaran ini diduga akibat korsleting arus listrik yang kemudian dengan cepat membesar serta menghanguskan benda-benda di sekitarnya. Meski tidak ada korban dalam insiden ini, namun barang-barang elektronik di dalamnya hangus terbakar, termasuk sebuah sepeda motor yang tak sempat diselamatkan pemiliknya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Terjebak badai, sebuah kapal yang membawa 5 pemancing mengalami kerusakan mesin dan juga terapung di tengah laut Pulau Air Kota Padang selama 6 jam. Ini proses evakuasi, pemirsa, berlangsung dramatis. Mundur, tahu apa? Pas. Proses evakuasi 5 orang pemancing yang terombang-ambing di tengah laut perairan Pulau Air Kota Padang berlangsung dramatis. Kapal yang mereka tumpangi mengalami mati mesin karena terjebak badai. Satu persatu penumpang kapal yang merupakan pemancing ini dievakuasi ke perahu SAR dengan kondisi selamat. Ini ada 5 orang. Berarti tadi cuaca memang biasa saja atau bagaimana? Cuaca bagus. Ada hujan. Sebelumnya tim SAR menerima laporan adanya 5 pemancing yang terjebak badai dan terombang-ambing di tengah laut selama 6 jam setelah kapal yang mereka tumpangi mati mesin. Keluarga beliau melakukan aktivitas memancing di sekitar Pulau Air Kota Padang. Dan dia melaporkan bahwa kapal yang mereka gunakan melaksanakan mancing mengalami kerusakan. Kita dari Kantor SAR Padang mengerahkan tim menuju ke lokasi dibantu dengan rekan media 1 orang. Seluruh korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke dermaga Pelabuhan Muaro Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 2 kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan senjata tajam, batu, dan juga air keras di Jatinegara, Jakarta Timur. Dua kelompok remaja yang belum diketahui asalnya ini terlibat aksi tawuran di ruas Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Meski di jalan raya, namun tidak menyurutkan aksi kedua kelompok ini untuk saling serang menggunakan senjata tajam, batu, dan juga air keras. Aksi tawuran memaksa pengendara yang melintas memilih jalur lain guna menghindari jadi salah sasaran. Tawuran ini diduga dipicu saling lempar batu oleh sejumlah remaja hingga akhirnya menimbulkan tawuran. Tak ada korban dalam aksi tawuran ini, hingga akhirnya berhasil dibubarkan petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa SD di Depok, Jawa Barat bahkan masih mengenakan seragam sekolah menggelar tawuran sambil membawa kayu hingga senjata tajam. Warga pun akhirnya turun tangan untuk membubarkan tawuran mereka. Udah banyak banget nih Pak Dedi. Sejumlah bocah sekolah dasar terlibat aksi tawuran di sebuah perumahan di kawasan Cilanggap, Tapos, Kota Depok. Para siswa SD yang masih mengenakan seragam sekolah berlarian di tengah perumahan sambil membawa kayu hingga senjata tajam. Bahkan aksi tawuran pun berlanjut hingga ke tempat pemakaman umum setempat. Warga pun berusaha mengejar para bocah untuk menghentikan tawuran. Ironisnya, di tengah kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pelajar yang bermasalah akan dibawa ke barak militer, pelajar sekolah dasar di Kota Depok malah terlibat aksi tawuran. SD, Pak? Iya, anak SD. Bawa senjata nggak sih, Pak? Nggak tahu, saya itu nggak lihat. Oh. Tapi sempat dikejar warga, Pak? Atau? Nggak dikejar, cuma dilarai, tapi bawa sajam itu nggak lihat, nggak ada. Jadi nggak ada warga yang nggak bawa sajam itu, Pak? Nggak kelihatan, nggak lihat kita. Oh, gitu.
Dinas Pendidikan Kota Depok bersama pihak kepolisian akan mempertemukan pihak sekolah dan para orang tua siswa yang terlibat tawuran pada hari Kamis mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 28 preman berkedok anggota organisasi kemasyarakatan berhasil diamankan polisi dalam operasi Berantas Jaya 2025. Perang terhadap aksi premanisme di ibu kota terus digaungkan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat selama 3 hari, sebanyak 28 preman berkedok anggota ormas diamankan. Setelah dilakukan pemeriksaan, 9 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan pemaksaan dan pemerasan. Modus yang dilakukan meminta uang jasa parkir secara paksa kepada pemilik kendaraan dengan jumlah yang tak wajar, yakni Rp20.000 hingga Rp30.000. Mereka bahkan tak segan-segan mengancam korbannya jika tak mau memberikan uang sesuai permintaan. Pemaksaannya untuk memberikan uang antara Rp20.000 dan lebih dari itu. Dan dari alat bukti yang berhasil kita sita, itu ada uang sekitar Rp980.000 dan juga penertiban baliho, spanduk, dan bendera itu sekitar lebih dari 200 ke 300 lembar. Salah seorang anggota ormas mengaku terpaksa menjadi juru parkir liar karena bisa memperoleh penghasilan yang menggiurkan hingga Rp7 juta per bulan. Per bulan dapat berapa dari parkiran? Kan nggak setiap hari di parkiran, Pak. Ketika saya kerja, jadi nggak ke parkiran. Ya, kira-kira berapa per bulan? Ya sekitar 6-7 dapat. 6-7 juta. Petugas menegaskan akan terus menindak tegas aksi premanisme dan tidak akan memberikan ruang kepada para preman demi memberikan keamanan dan kenyamanan kepada warga Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menekan aksi premanisme dan gangguan Kamtibnas, aparat Polres Metro Bekasi menggelar patroli dan razia ke sejumlah kawasan. Ya, kegiatan serupa juga dilakukan aparat Polres Metro Jakarta Utara. Aparat Polres Metro Bekasi menggelar patroli dan razia premanisme yang meresahkan masyarakat di kawasan industri GIIC Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Tindakan preventif ini dilakukan atas arahan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar pelaku usaha merasa aman dari gangguan premanisme. Untuk hari ini kita laksanakan 2 titik di kawasan industri maupun nanti kegiatannya di luar kawasan industri. Tujuannya dengan apa dan bagaimana? Tujuannya adalah untuk memelihara Kamtibnas pertama, kemudian yang kedua adalah masih dalam rangka kegiatan operasi Berantas Jaya. Kita memastikan untuk wilayah kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi ini kita pastikan tidak ada aksi-aksi premanisme maupun intimidasi dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hal serupa dilakukan Polres Metro Jakarta Utara yang menggelar operasi Berantas Jaya 2025 bersama TNI dan instansi terkait. Kapolres Metro Jakarta Utara menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk premanisme dan aksi pemerasan oleh oknum debt collector yang marak terjadi. Kita berantas semua aksi premanisme yang ada di wilayah kota Jakarta Utara. Jangan ragu dan juga jangan takut. Ya, apabila ada aksi premanisme yang memang meresahkan masyarakat ataupun meresahkan dunia usaha yang ada di wilayah kita. Patroli dan razia preman ini akan terus digelar untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelaku usaha dan menjaga ketertiban di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu sebelumnya pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Ya, karena hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Ya, terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Pemirsa, puluhan ribu pengunjung memadati Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, di momen libur panjang perayaan Waisak kali ini, pengunjung meningkat signifikan hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Libur Waisak, Taman Marga Satwa Ragunan telah dipadati ribuan pengunjung. Tercatat selama masa libur panjang akhir pekan, jumlah kunjungan ke Ragunan bisa mencapai 40 hingga 50 ribu orang dalam sehari. Ragunan selalu menjadi pilihan favorit masyarakat ibu kota khususnya untuk berwisata. Selain harga tiket yang terbilang murah, yakni hanya Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp4.000 untuk dewasa, membuat pengunjung berbondong-bondong untuk menghabiskan waktu liburan wisata edukatif di kebun binatang ini. Dekat dari rumah. Kalau buat anak-anak edukasinya bagus kan Kak, gitu, murah juga. Jadi udah paling terjangkau deh gitu, nggak usah jauh-jauh kalau bawa anak gitu. Penuh, di sana juga penuh. Sekarang kan lagi liburan panjang. Sebetahnya aja anak-anak ya, kita kan ini rombongan. Ya, kemungkinan sampai sore. Selain bisa melihat berbagai jenis satwa, mulai mamalia, primata, reptil, hingga jenis unggas, pengunjung juga bisa berkeliling dengan beragam fasilitas lain. Seperti sepeda listrik, kereta keliling, atau perahu angsa yang bisa disewa dengan harga mulai Rp10.000 saja. Ragunan buka setiap hari, kecuali hari Senin jika tidak libur nasional, mulai pukul 7 pagi hingga 4 sore. Di Jakarta, Galuh Pandu, Okta Indra Laksana, Anyus melaporkan. Pemirsa, hari ini sebagian warga Jakarta masih mengisi libur panjang Waisak. Dan saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, halo, selamat pagi Brigadir Treslinda. Mungkin ada sekalian liburan ya, tapi bagaimana nih arus lalu lintas dari tempat Anda melapor di Ragunan? Ya baik, terima kasih rekan saya Bayu dan juga Yasmin di studio. Dan pemirsa, Anda yang memilih untuk menghabiskan waktu libur panjang ke arah Ragunan pada pagi hari ini, arus lalu lintas di kawasan Ragunan memang terlihat dalam keadaan ramai lancar. Di beberapa ruas jalan terjadi peningkatan volume kendaraan tentunya. Hal ini imbas dengan aktivitas masyarakat yang akan mengarah ke Ragunan. Untuk kepadatan kendaraan terlihat di Tol Fatmawati yang akan mengarah ke Cilandak dan juga Ragunan pada pagi hari ini sudah mulai terlihat dengan dominasi kendaraan roda 4 di sana, di mana hal ini juga dengan adanya aktivitas libur panjang memang banyak masyarakat yang memilih untuk menghabiskan waktu di arah Ragunan. Hal ini bisa kita lihat dengan antusias masyarakat pada pagi hari ini yang keluar melalui gerbang Tol Fatmawati mengarah ke arah Ragunan. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Pasar Minggu pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perkiraan kami peningkatan volume kendaraan ke arah Pasar Minggu ini akan terjadi pada arus balik di sore hari nanti. Tentunya kami harapkan bagi para pengguna jalan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian kendaraan dari arah Ragunan pada pagi hari ini juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light dengan dominasi kendaraan roda 2.
Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Cilandak pada pagi hari ini dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke Pejaten juga dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Kemudian pemirsa, pada pagi hari ini cuaca di kawasan Ragunan ini dalam keadaan cerah. Tentunya bagi Anda yang akan memilih menghabiskan waktu di kawasan Ragunan, hal ini dapat dilaksanakan dengan baik mengingat cuaca juga sangat mendukung, dan tentunya juga kami berharap Anda dapat mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Kemudian hal ini juga dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang melibatkan pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu tertib dalam berkendara, mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Kemudian sebagai informasi, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam, terjadi 185 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 23 orang, korban luka berat 23 orang, dan korban luka ringan tercatat 265 orang. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami harapkan juga bagi para pengguna kendaraan roda 2, Anda selalu mematuhi batas kecepatan dan juga pastikan kelengkapan kendaraan Anda seperti helm standar SNI selalu digunakan. Hal ini untuk menghindari apabila terjadi benturan di jalan raya. Kemudian bagi Anda yang melakukan perjalanan libur ke luar kota, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Kemudian apabila Anda lelah, beristirahatlah sejenak. Hal ini untuk menghindari terjadinya microslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Yasmin dan juga Bayu kembali ke Anda di studio. Silakan. Berkat Anda, Brigadir Traslinda, liburan di Ragunan ini bisa menjadi lebih lancar. Terima kasih atas laporannya dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri memulangkan jenazah warga negara Indonesia korban online scam Kamboja. Setibanya di tanah air, jenazah korban langsung dibawa ke kampung halamannya di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, korban online scam Kamboja yang diidentifikasi bernama Rizal Sampurna ini meninggal dunia akibat serangan jantung. Namun pihak KBRI di Phnom Penh langsung menindaklanjuti kepada kepolisian di Kamboja untuk membantu mencari pihak perusahaan dan juga meminta pertanggungjawaban. Setelah ditemukan, pihak perusahaan yang membiayai pemulangan jenazah Rizal Sampurna dibantu pihak KBRI dan Kementerian Luar Negeri. Setibanya di Banyuwangi, perwakilan Kementerian Luar Negeri menyerahkan kepada pihak keluarga. Kementerian Luar Negeri juga terus mengimbau agar warga Indonesia berhati-hati saat menerima tawaran kerja yang mencurigakan dan dapat berujung pada jebakan eksploitasi perusahaan online scam. Pemirsa, pemerintah akan menindak tegas premanisme berkedok ormas yang kerap meresahkan dan mengganggu iklim investasi. Ya, pemerintah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Satu persatu bendera ormas di 8 kecamatan di Jakarta Pusat dicabut dan ditertibkan polisi. Seratusan bendera-bendera ormas ini terpasang di pagar pembatas jalan, pohon, halte bus, hingga jembatan penyeberangan orang. Penertiban bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025 untuk memberantas premanisme berkedok ormas. Sebelumnya sejumlah aksi premanisme berkedok ormas meresahkan warga. Pada 5 Mei, Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 5 pelaku pencurian kendaraan, 2 diantaranya merupakan anggota ormas. Sementara viral di media sosial, video ekspansi sebuah ormas ke Pulau Bali ditolak pecalang yang merupakan aparat keamanan adat Bali.
Penolakan didasarkan kekhawatiran akan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat Bali dan Pecalang selama ini sudah berjalan efektif dengan dukungan desa adat. Bahkan pertengahan Januari, bentrok antara ormas di Blora, Jawa Tengah sempat membuat warga resah. Mencegah aksi premanisme berkedok ormas yang dinilai meresahkan, pemerintah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Terlebih sudah ada keluhan terganggunya iklim usaha dan investasi. Di antaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum, itu adalah dari Kementerian Hukum. Presiden telah memerintahkan aparat untuk menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Ya mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Aksi premanisme dinilai menjadi hambatan serius bagi target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto ini resah atas aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Selain pembentukan Satgas, pemerintah akan menggencarkan pembinaan terhadap ormas. Presiden, pemerintah betul-betul resah dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi. Pemirsa, pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait wacana gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta ini direspon tegas oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Rano meminta awak media menanyakan langsung maksud pernyataan tersebut kepada Deddy Mulyadi. Ya, 10 juta per kakak. Ente tanya dia. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno merespon keras pernyataan Deddy Mulyadi terkait gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Rano meminta awak media agar menanyakan langsung wacana tersebut kepada yang bersangkutan. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat pernyataan kontroversial. Ia menyebut akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Ia mengaku mendapatkan nominal tersebut dari besaran APBD TKI Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Pernyataan Deddy Mulyadi ini pun mendapatkan kritik dari anggota DPRD DKI Jakarta, Dwiryo Sambodo. Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman Deddy terhadap fungsi dasar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya, APBD berbeda dengan bantuan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim menilai Deddy Mulyadi salah perhitungan atas besaran APBD Jakarta dibandingkan jumlah warganya. Ya, menurutnya jika seluruh warga Jakarta mendapatkan 10 juta rupiah, maka dibutuhkan anggaran sebesar 240 triliun rupiah.
Sebenarnya sama dengan Mas Pram, punya semangat, punya niat baik untuk membangun daerahnya masing-masing dan khususnya untuk kesejahteraan warga. Tapi wajar nggak Bang angka 10 juta per bulan? Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitung. Karena kalau 10 juta kali 2 juta warga itu artinya 20 triliun sebulan. Ya kan? Sementara beliau kan mempunyai 10 juta per bulan. Jadi kalau 2 triliun, 20 triliun sebulan, berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Itu salah itu. Mungkin bisa kutip saya dari MNC soal itu. Tapi intinya saya tidak mau mencemooh atau apa. Artinya Kang Deddy mungkin terlalu semangat sehingga apa salah hitung gitu aja. Tapi saya tetap mengapresiasi Kang Deddy sebagai salah satu gubernur terbaik di Indonesia saat ini. Sama niatnya sama Mas Pram untuk menjaga warga. Pemirsa, pasca keracunan massal akibat menyantap makanan program makan gizi gratis, belasan siswa masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Bogor melalui Wali Kota Bogor Dedi Rahim menjelaskan hasil uji laboratorium kesehatan daerah atau Labkesda atas sampel makanan dari muntahan siswa menunjukkan positif terkontaminasi bakteri jenis Salmonella dan E. coli. Bakteri yang ditemukan berasal dari telur ceplok bumbu barbeque dan tumis tahu toge yang dipastikan mengakibatkan 223 korban mengalami keracunan dengan gejala mual, muntah, pusing, dan diare. Ya, kalau kami kan bukan dalam konteks subordinasi atau kelembagaan yang setara ya, dan oleh SPPG agar hal-hal seperti ini bisa kita cegah sebelumnya. Ya, misalnya apa ya tadi, misalnya kita bikin program-program pengawasan bahan bakunya ya. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Bogor masih memberlakukan status kejadian luar biasa atau KLB di wilayah terdampak. Sementara pihak SPPG Bosowabina Itsani diketahui melayani 13 sekolah di Kota Bogor dengan jumlah siswa hampir 3.000. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akan mengevaluasi pelaksanaan makanan bergizi gratis secara menyeluruh. Pihaknya akan melakukan pelatihan rutin dan penyegaran terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dan terakhir, dari kejadian di Cianjur, kemudian di Bandung, di Tasikmalaya, dan Bogor. Ini adalah SPPG yang sudah mulai beroperasi dari Januari. Kan awalnya kami berpikir yang barulah yang akan seperti ini karena kurangnya pengalaman. Tapi dari kejadian ini justru yang sudah lama. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwa setelah 3 bulan kami harus melakukan penyegaran ulang kepada para penjamah makanan. Jadi kami akan melakukan pelatihan rutin terkait dengan peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku dan sebagainya. Jadi itu langkah-langkah yang kami akan lakukan, dan kami sudah minta kepada SPPG sekarang sudah mulai meningkatkan lagi kewaspadaan, peningkatan fasilitas, dan juga kita lakukan penyegaran. Pemirsa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto menargetkan seluruh desa kelurahan telah terbentuk Koperasi Merah Putih pada bulan Juli 2025 mendatang. Menteri Yandri mengungkapkan, sebagaimana instruksi Presiden 9 tahun 2025, Kementerian Desa memiliki 7 tugas. Salah satunya adalah membuat surat edaran untuk melakukan musyawarah desa, kelurahan khusus pembentukan koperasi desa, kelurahan Merah Putih. Yandri mengungkapkan tidak sedikit kepala desa yang takut dan khawatir dengan keberadaan koperasi ini, khususnya perihal penggunaan anggaran. Namun Menteri Yandri meyakinkan bahwa setiap tahapan akan disosialisasikan. Yandri mengungkapkan di Provinsi Jawa Timur sudah terbentuk 1.247 koperasi yang tersebar di 18 kabupaten dan 2 kota.
Sekarang sedang kita kebut untuk pembentukannya melalui musyawarah desa khusus. Besok saya ke Jawa Tengah, terus lanjut lagi ke Banten, lanjut lagi ke Jawa Barat, terus saja nih kalau operasi Desa Merah Putih memang kita kejar, insya Allah selesai pembentukannya itu di tanggal 12 Juli di hari koperasi. Di saat ekonomi tidak menentu, upaya memajukan UMKM lewat pengadaan barang dan jasa bisa jadi solusi, pemirsa. Ya, salah satunya yang dilakukan Pemda Lamongan lewat pengadaan digital. Pemerintahan di daerah kini tak perlu lagi bersusah payah dalam pengadaan barang dan jasa. Era digitalisasi seperti saat ini membuat pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efisien. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memanfaatkan teknologi ini dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti mitra toko daring untuk pengadaan secara digital. Pemerintah daerah juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah dan BUMD untuk melakukan pengadaan secara digital. Jadi tidak saja BUMD bekerja sendirian, tidak. Kita akan berikan namanya TOT, itu training untuk teman-teman di BUMD, sehingga teman-teman BUMD juga secara mandiri sebenarnya bisa menjalankan kegiatan bagaimana kalau nanti berhubungan dengan para UKM, terus kemudian dengan pelaku pengadaan di dinas masing-masing. Sistem ini tidak hanya efisien, namun juga meningkatkan transparansi serta menekan resiko korupsi. Jadi itu akan lebih efisien, lebih transparan, dan semua orang tahu ya, bagaimana spek barangnya, bagaimana spek harganya. Pemirsa, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Muhlis Hanafi, mengimbau jemaah yang tiba di Mekah namun belum menerima kopernya agar tidak khawatir. Ya, sementara itu jemaah yang belum menerima kartu nusuk juga tidak perlu khawatir, pemirsa, karena pemerintah Indonesia sudah memiliki komitmen syarikah untuk mendampingi jemaah yang belum menerima kartu nusuk. Diharapkan jemaah haji tidak perlu khawatir untuk mengurus dan mencari koper yang tidak bersamaan saat tiba di hotel saat tiba di kota Mekah dari kota Madinah ataupun sebaliknya. PPIH Arab Saudi menjamin koper akan sampai di hotel sesuai tempat dan lokasi yang ditentukan. Jemaah diharapkan tetap tenang dan fokus saat ibadah di Tanah Suci. Kita sudah menetapkan ya petugas-petugas yang bertanggung jawab terhadap koper jamaah. Ya. Dan itu soal waktu saja. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan diantar ke hotelnya, ke jamaahnya ya. Ratusan jemaah calon haji terus berdatangan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Mereka langsung melaksanakan ibadah umroh wajib dan berikut laporan Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Ribuan jemaah calon haji dari Madinah telah tiba di Mekah. Mereka selanjutnya bergerak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian umroh wajib seperti tawaf, sa'i, dan tahallul. Diketahui para jemaah calon haji Indonesia dari Madinah mengambil haji tamattu, yakni mendahulukan umroh untuk selanjutnya nanti menjalani rangkaian ibadah haji dengan konsekuensi membayar dam atau denda menyembelih 1 ekor kambing. Setelah tahapan umroh selesai, para jemaah calon haji kemudian bisa melepas pakaian ihram dan kembali beraktivitas sambil menunggu di puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 205 hotel untuk 203.320 jemaah calon haji reguler Indonesia di Mekah. Lokasi hotel sendiri dibagi menjadi 10 sektor dan terletak di 4 kawasan, yaitu Syisha, Rodoh, Jarwal, dan Misfalah. Penempatan hotel untuk jemaah haji ini berdasarkan sebaran embarkasi. Diketahui jemaah akan tinggal di Mekah selama kurang lebih 32 hari. Sementara untuk lokasi hotel jemaah Indonesia sendiri selama di Mekah berjarak maksimal 4 hingga 5 km. Sementara itu gelombang pergerakan jemaah calon haji dari Madinah masih terus berjalan sesuai jadwal. Sedikit catatan bagi jemaah yang akan melaksanakan sholat sunnah di Masjid Bir Ali.
untuk menyimpan alas kaki sebaik mungkin. Ini dikarenakan banyaknya jemaah yang kehilangan alas kaki usai melaksanakan sholat sunnah. Selain itu, jamaah juga diimbau untuk selalu mentaati peraturan-peraturan yang ada. Jemaah yang sudah berniat ihram untuk memperhatikan larangan-larangan ihram yang telah diberikan petugas bimbingan ibadah haji, seperti tidak lagi memakai wangi-wangian, menutup kepala bagi laki-laki, mencabut bulu, memakai pakaian dalam bagi pria, atau secara tak sadar membuka aurat bagi perempuan saat berwudu. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Saya tahu Yasmin ini salah satu pecinta mie nih ya. Betul sekali. Apalagi sering ke Bandung biasanya makan mie kocok nih. Itu dia. Kalau di Bogor soto mie. Betul. Nah kan hidupnya banyak mie. Tapi saya kenalin ya sama hidangan mie dari kampung halaman saya. Dari Sumatera Selatan ada namanya hidangan mie celor yang selalu dirindukan pecinta kuliner Palembang. Wow, nampaknya enak ini ya. Di kawasan Blok M Jakarta pemirsa ada mie celor dan berbagai makanan khas Palembang yang menjadi buruan warga ibu kota termasuk Bayu ya. Dan berikut informasinya pemirsa. Sekarang kita lagi ada di Blok M, tempatnya Gen Z, tapi ada makanan Palembang namanya mie celor. Ini dia, tuh. Langsung aja ya sobat makan, serbu makan, borong, let's go! Mie celor selalu diburu pecinta kuliner Palembang karena mampu mengobati rindu makanan khas Palembang dengan rasa yang bikin ketagihan. Mie celor merupakan hidangan yang diseduh dengan kuah panas, perpaduan santan dan kaldu udang. Semakin nikmat disajikan dengan telur rebus, toge, dan kucai. Overall dari rasanya, dari mie-nya itu kenyal, dipadukan dengan kuah yang creamy. Creamy-nya itu ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Jadi dia menyatu di kuah yang creamy ini. Apalagi toppingnya tadi ada udang. Udangnya manis, fresh. Terus ada telur. Jadi rasanya benar-benar balance banget. Rasanya kayak mau duar. Tak hanya mie celor, kedai yang berada di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan ini menyediakan juga berbagai makanan khas kota Venesia dari timur, seperti tekwan yang lembut dan gurih, serta kue maksuba yang empuk dan manis. Dijamin beragam sajian ini membuat perut kenyang, hati bahagia. Dari makanan yang ada di sini itu semuanya khas Palembang dan itu enak banget. Yang pengen nih jelajah makanan Nusantara, nggak usah jauh-jauh ke daerah asalnya. Karena di sini Melawai udah ada makanan Palembang dari mie celor, tekwan, dan lain-lain. Dari Jakarta, Jen Cayani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Raga Firdaus melaporkan. Let's go makan lagi. Ya, nih bagi Bayu dan juga pemirsa yang merasakan penat dan juga bosan setelah sepekan bekerja, gak ada salahnya nih untuk mengunjungi tempat-tempat yang menawarkan keindahan alam. Tahu aja apa yang saya butuhkan ya Yasmin ya. Mungkin pemirsa juga butuh nih seperti yang dilakukan warga Aceh Besar. Aceh yang berwisata sambil memancing ikan segar di Danau Lokgaca, Kecamatan Lepung. Nah, seperti apa ya keseruannya dan keindahan danau tersebut? Yuk kita lihat bareng-bareng berikut liputannya. Hijaunya air danau di pagi hari yang teduh serta udara segar membuat siapapun yang datang terkesima dan berdecak kagum atas keindahan objek wisata Lokgaca di Kabupaten Aceh Besar ini. Di sini, warga dapat melepas penat dengan menikmati panorama yang indah. Langit yang biru, tebing menjulang, serta burung yang berterbangan menjadi pemandangan spesial bagi warga. Lokasi ini bisa diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat dan wisatawan. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat bebas memancing ikan di danau yang tergolong masih terjaga keasliannya. Nah, bagi Anda yang belum memiliki referensi dan hobi memancing di akhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi lokasi ini sembari menyusuri jalan yang masih ditumbuhi semak belukar. Malam dapat ikan nih ya, pakai nyaring. Hobi memancing?
Hobi nggak terlalu hobi juga, cuma daripada nggak tahu kegiatan kemana kan, kita mancing aja. Lokasi Danau Loh Gajah yang indah ini dapat dijangkau wisatawan melalui perjalanan darat dengan waktu tempuh 15 menit dari pusat kota Banda Aceh. Bercengkrama dengan alam ini niscaya membuat Anda segar dan siap memulai aktivitas kembali. Dari Aceh Besar, Aceh, Syukri Syarifuddin, Ayus melaporkan. Pemirsa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto menargetkan seluruh desa kelurahan telah terbentuk Koperasi Merah Putih pada bulan Juli 2025 mendatang. Menteri Yandri mengungkapkan, sebagaimana instruksi Presiden 9 tahun 2025, Kementerian Desa memiliki 7 tugas. Salah satunya adalah membuat surat edaran untuk melakukan musyawarah desa, kelurahan khusus pembentukan koperasi desa, kelurahan merah putih. Yandri mengungkapkan tidak sedikit kepala desa yang takut dan khawatir dengan keberadaan koperasi ini, khususnya perihal penggunaan anggaran. Namun Menteri Yandri meyakinkan bahwa setiap tahapan akan disosialisasikan. Yandri mengungkapkan di Provinsi Jawa Timur sudah terbentuk 1.247 koperasi yang tersebar di 18 kabupaten dan 2 kota. Sekarang sedang kita kebut untuk pembentukannya melalui musyawarah desa khusus. Besok saya ke Jawa Tengah, terus lanjut lagi ke Banten, lanjut lagi ke Jawa Barat, terus saja nih kalau Operasi Desa Merah Putih memang kita kejar, insya Allah selesai pembentukannya itu di tanggal 12 Juli di hari koperasi. Di saat ekonomi tidak menentu, upaya memajukan UMKM lewat pengadaan barang dan jasa bisa jadi solusi, pemirsa. Ya, salah satunya yang dilakukan Pemda Lamongan lewat pengadaan digital. Pemerintahan di daerah kini tak perlu lagi bersusah payah dalam pengadaan barang dan jasa. Era digitalisasi seperti saat ini membuat pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efisien. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memanfaatkan teknologi ini dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti mitra toko daring untuk pengadaan secara digital. Pemerintah daerah juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah dan BUMD untuk melakukan pengadaan secara digital. Jadi tidak saja BUMD bekerja sendirian, tidak. Kita akan berikan namanya TOT, itu training untuk teman-teman di BUMD, sehingga teman-teman BUMD juga secara mandiri sebenarnya bisa menjalankan kegiatan bagaimana kalau nanti berhubungan dengan para UKM, terus kemudian dengan pelaku pengadaan di dinas masing-masing. Sistem ini tidak hanya efisien, namun juga meningkatkan transparansi serta menekan resiko korupsi. Jadi itu akan lebih efisien, lebih transparan, dan semua orang tahu ya, bagaimana spek barangnya, bagaimana spek harganya. Pemirsa, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Muhlis Hadafi, mengimbau jemaah yang tiba di Mekah namun belum menerima kopernya agar tidak khawatir. Ya, sementara itu jemaah yang belum menerima kartu nusuk juga tidak perlu khawatir, pemirsa, karena pemerintah Indonesia sudah memiliki komitmen syarikah untuk mendampingi jemaah yang belum menerima kartu nusuk. Diharapkan jemaah haji tidak perlu khawatir untuk mengurus dan mencari koper yang tidak bersamaan saat tiba di hotel saat tiba di kota Mekah dari kota Madinah ataupun sebaliknya. PPIH Arab Saudi menjamin koper akan sampai di hotel sesuai tempat dan lokasi yang ditentukan. Jemaah diharapkan tetap tenang dan fokus saat ibadah di Tanah Suci. Kita sudah menetapkan ya petugas-petugas yang bertanggung jawab terhadap koper jamaah. Ya. Dan itu soal waktu saja. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan diantar ke hotelnya, ke jamaahnya ya. Ratusan jemaah calon haji terus berdatangan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Mereka langsung melaksanakan ibadah umroh wajib dan berikut laporan Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Ribuan jemaah calon haji dari Madinah telah tiba di Mekah. Mereka selanjutnya bergerak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian umroh wajib seperti tawaf, sa'i, dan tahallul. Diketahui para jemaah calon haji Indonesia dari Madinah mengambil haji tamattu
yakni mendahulukan umroh untuk selanjutnya nanti menjalani rangkaian ibadah haji dengan konsekuensi membayar dam atau denda menyembelih 1 ekor kambing. Setelah tahapan umroh selesai, para jemaah calon haji kemudian bisa melepas pakaian ihram dan kembali beraktivitas sambil menunggu di puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 205 hotel untuk 203.320 jemaah calon haji reguler Indonesia di Mekah. Lokasi hotel sendiri dibagi menjadi 10 sektor dan terletak di 4 kawasan yaitu Shisha, Rodoh, Jarwal, dan Misfalah. Penempatan hotel untuk jemaah haji ini berdasarkan sebaran embarkasi. Diketahui jemaah akan tinggal di Mekah selama kurang lebih 32 hari. Sementara untuk lokasi hotel jemaah Indonesia sendiri selama di Mekah berjarak maksimal 4 hingga 5 km. Sementara itu gelombang pergerakan jemaah calon haji dari Madinah masih terus berjalan sesuai jadwal. Sedikit catatan bagi jemaah yang akan melaksanakan sholat sunnah di Masjid Bir Ali untuk menyimpan alas kaki sebaik mungkin. Ini dikarenakan banyaknya jemaah yang kehilangan alas kaki usai melaksanakan sholat sunnah. Selain itu, jemaah juga diimbau untuk selalu mentaati peraturan-peraturan yang ada. Jemaah yang sudah berniat ihram untuk memperhatikan larangan-larangan ihram yang telah diberikan petugas bimbingan ibadah haji, seperti tidak lagi memakai wangi-wangian, menutup kepala bagi laki-laki, mencabut bulu, memakai pakaian dalam bagi pria, atau secara tak sadar membuka aurat bagi perempuan saat berwudu. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan.